senang sekali kita bisa berjumpa di saat teduh Eagle Kids. Mari sama-sama kita mau hampiri Tuhan, kita mau sembah puji Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudusmu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kinarana musik, kinarama, kinarana musik.
Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, waktu kami datang mendekat kepada Tuhan, menenangkan hati kami, menyembah Tuhan, kami berjumpa dengan kasih Tuhan, kami berjumpa dengan hadirat Tuhan yang manis, yang indah, lebih dari apapun Tuhan. Waktu untuk kami bisa dekat dengan Tuhan adalah waktu yang paling berharga di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan kami terus mau dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Sebentar kami mau baca Alkitab. Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Bantu kami jadi lebih menyenangkan-Mu, lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita ambil Alkitabnya sama-sama ya. Kita buka di 1 Raja-Raja. Di pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 22. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya sampai ayat 51. Kalau di I Love My Bible kita baca 1 pasal. Tapi kali ini kita baca yang 13 sampai 22 ya. Kak Popo bacakan dulu. Benda-benda logam bait suci. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu, 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta. Yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas.
Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Yang kita baca barusan ini adalah seseorang yang namanya Hiram, dipanggil oleh Raja Salomo untuk apa? Untuk menjadi bagian dari pekerjaan yang besar. Karena apa? Karena Hiram ini ternyata punya keahlian, punya pengetahuan, punya pengertian untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Dan dikatakan ia melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Jadi ikut membangun istana Salomo ya. Nah, di sini Hiram ini dikatakan membangun tiang-tiang dari tembaga dan membuat hiasan-hiasannya. Jadi kalau tadi kita baca ganja itu bukan obat terlarang ya, tapi itu adalah capital of cast bronze atau ukiran-ukiran yang dibuat dengan sangat teliti, sangat bagus untuk ditaruh di atas tiang. Jadi tiangnya itu enggak hanya polos, ada ukiran-ukirannya di atasnya, indah sekali. Dan itu yang membuat istana Salomo itu benar-benar dikagumi banyak orang. Salah satunya ya karena Hiram ini, walaupun orang nggak memuji Hiramnya, wah orang kalau datang, orang tuh nggak akan nanya, ini siapa yang buat gitu ya. Orang pasti akan memuji, wah Raja Salomo ini dapat hikmat dari Tuhan, bisa punya istana yang besar. Siapapun yang dipuji, yang pasti nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya. Dan dari Hiram ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan kepada setiap anak-anaknya keahlian. Sekali lagi ya, Tuhan selalu memberikan kepada setiap kita anak-anaknya sebuah keahlian. Temukan itu teman-teman. Jangan bandingkan diri dengan teman yang lain. Loh dia kok pinter ini. Jangan pernah bilang, aku gak bisa apa-apa. Aku gak punya keahlian apa-apa. Tidak ada. Kalian perlu berdoa, Tuhan akan bantu kalian menemukan apa sih keahlian kita. Setiap kita itu beda-beda. Setiap kita itu diciptakan istimewa. Tuhan sudah menaruh keahliannya di hati kita. Terutama kalau kita sering berdoa, Tuhan pakai aku, Tuhan aku mau melayanimu, ya. Tuhan pasti letakkan keahlian itu. Dan yang kedua, keahlian itu kalau Tuhan sudah letakkan seperti sebuah benih. Wah, dari kecil kelihatan, kalau gambar kok bagus ya. Dari kecil kelihatan, kok pinter ya, bisa mengenali nada-nada. Kok mudah ya belajar alat musik. Waktu Tuhan sudah berikan keahlian, bagian kita yang kedua adalah kembangkan keahlian kita dengan giat berlatih. Nggak bisa kita cuman bilang, oh ya udah aku dikasih keahlian sama Tuhan, terus kita diem aja. Kakak percaya Hiram ini pasti sudah sering sekali mengukir tembaga. Tembaga tuh susah sekali ya untuk dibentuk-bentuk karena bahannya nggak semudah yang biasanya, tapi begitu terkenal sampai didengar oleh telinga Raja Salomo bahwa ada seseorang yang begitu ahli. Ayo latihan yuk, kalau ada kesempatan les, latihan yang terbaik. Sampai keahlian kita berkembang, sampai keahlian kita itu bisa dicari orang juga ya. Orang bisa mengenal, aduh anak ini bagus main pianonya. Jangan setengah-setengah kalau belajar. Jangan setengah-setengah kalau dapat kesempatan untuk latihan. Amin ya. Dan yang ketiga, gunakan keahlian untuk memuliakan Tuhan. Gunakan keahlian untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan itu adalah menolong orang lain, membawa orang lain dekat dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, itu namanya pekerjaan Tuhan. Keahlian kita itu diberi oleh Tuhan bukan supaya kita bisa jadi percaya diri, atau supaya kita bisa menang banyak lomba, kita wah bangga koleksi banyak piala di lemari kita. Tapi minta sama Tuhan, Tuhan pakai keahlianku untuk memuliakan Tuhan. Tuhan aku mau pakai keahlianku untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Gereja Mawar Syawaran itu punya mimpi besar.
membangunkan Tuhan 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Satu gereja aja butuh berapa pemain musik? Singer, WL, pelayan multimedia, pelayan lighting, sound, pelayan-pelayan yang akan mendesain gedungnya, interiornya, dan lain sebagainya. Berdoa ya, minta sama Tuhan. Kalau bisa, Tuhan akan kasih kamu keahlian lebih dari 1. Mungkin 1 keahlian untuk pekerjaan sehari-hari, tapi akan ada keahlian tambahan yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Yeay! Kita akan doa sama-sama ya. Arahkan tangan ke depan sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya di dalam diri setiap kami Tuhan sudah letakkan minimal 1 keahlian. Mungkin hari ini kami masih berjuang dengan tekun untuk melatihnya, mengembangkannya. Bantu kami ya Tuhan. Karena kami rindu suatu hari nanti atau bahkan sekarang keahlian kami itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Lewat keahlian kami Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati ya Tuhan, biarkan di antara generasi ini muncul Tuhan volunteer berkeahlian. Amin. Muncul ya Tuhan dari generasi ini pelayan-pelayan Tuhan yang berkeahlian. Amin. Bahkan melebihi kami-kami yang sudah lebih dulu melayani Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini akan jadi langkah iman kita. Kita pengen one day dipakai Tuhan untuk melakukan apa? Teman-teman bisa tulis ya di bawah di komen. Aku mau dipakai Tuhan untuk. Nah, terus silahkan lanjutkan. Kamu mau dipakai Tuhan di area apa? Ya, yang sesuai sama talentamu. Atau one day kamu mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan untuk membangun gereja misalnya. Tuliskan itu ya. Kita akan support setiap anak-anak yang punya mimpi yang luar biasa gede buat dipakai Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di saat teduh berikutnya. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.